Baik, selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita yang pertama, mata kuliah statika ya teman-teman. Dan perkuliahan pertama ini kita akan memaparkannya tentang dasar-dasar statika dan sistem struktur ya. Sebelumnya teman-teman yang belum visit di Engineer Study, my channel, Cipul Engineering Channel ya, dengan saya sendiri, Agen Atatua Munte, jika berkenan untuk menonton, menyimak materi ini, dan jika sudah selesai dapat memberikan subscribe ya, like, dan boleh di-share buat teman-teman yang lain, buat teman-teman teknik yang lain mungkin boleh saling bertukar informasi pengetahuan ya. Baik, kita mulai teman-teman. Untuk hari ini ya, materi kajian kita yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dasar statika. Apa itu dasar statika? Statika adalah dasar di mana basic daripada analisa struktur yang ada. Ya, nanti kita akan lihat sebagai engineer, nanti kita harus paham dasar-dasar dalam perhitungan untuk analisa struktur yang ada. Yang kedua ada gaya. Gaya nanti kita lebih ke spesifik gaya, bagaimana reaksi yang bekerja dalam satu struktur dapat kita labelkan dengan sebuah gaya. Kemudian tipe dari sistem gayanya, kemudian resultan gaya, dan bagaimana menyusun dan memurnikan gaya pada bidang datar, serta contoh soal dan pembahasan. Ya. Kemudian berikutnya kita akan di bagian kedua, nanti mungkin kita akan membahas tentang sistem struktur dan peletakan, bagaimana atau pengertian sistem struktur yang ada, muatan beban pada struktur, ada beban merata, beban titik, ya, beban terpusat, seperti itu, tumpuan peletakan pada struktur. Kemudian berikutnya nanti ada gaya dan aksi reaksi struktur pada balok sederhana. Cakupannya kita sederhana, kita batasi. Kemudian ada pengertian gaya aksi dan reaksi, bagaimana sistem struktur, ada beban yang bekerja atau gaya aksi yang kita berikan dalam struktur kita, dan reaksi yang akan ditimbulkan oleh bahan yang sebagai penumpu daripada atau struktur kita. Kemudian kestabilan dari struktur kita, ya, bagaimana nanti kita akan hukum kesetimbangan berlaku, sigma momen, sigma V, sigma H sama dengan 0, dan keseimbangan gaya ini ya. Baik, kita mulai yang pertama, statika 1 tentang pengertian dasar statika. Nah, statika merupakan ilmu yang mempelajari semua benda yang tetap atau statik ya. Nanti kita akan ada bicara tentang statis tertentu dan statis tak tentu ya nantinya. Dalam ilmu statika dipelajari keseimbangan gaya di mana suatu konstruksi yang tetap diam walaupun pada konstruksi tersebut ada gaya-gaya yang bekerja. Jadi pada saat struktur diberikan suatu beban, walaupun beban tetap, maka beban itu akan memberikan respon gaya-gaya yang bekerja pada sistem struktur. Oleh karena itu, ilmu statika disebut juga ilmu keseimbangan gaya. Ilmu statika pada dasarnya merupakan pengembangan ilmu fisika, ya, pengembangan dari, jadi ini perpanjangan dari ilmu fisika yang sudah kita ketahui bersama ya mungkin di teman-teman yang di SMA mungkin ngambil IPA gitu ya, A1 gitu. Ini juga sudah mengenal tentang ini. Yang menjelaskan kejadian alam sehari-hari berkaitan dengan gaya-gaya yang bekerja. Nah, kemudian yang kedua gaya, spesifikasi gaya. Nah, dalam statistika gaya dapat diartikan muatan atau beban yang bekerja pada suatu konstruksi. Jadi gaya itu adalah muatan beban yang diperlakukan pada sistem struktur atau balok atau kolom ya atau bangunan atau bagian dari struktur kita. Nah, di sini spesifik gaya ada 3 hal penting yang mendefinisikan gaya secara lengkap, yaitu yang pertama bahwa gaya itu mempunyai harga atau magnitude atau besaran. Nah, besaran atau harga gaya diperoleh dengan membandingkan dengan suatu standar tertentu, misalkan biasanya besarannya kilogram, kilonewton seperti itu ya. Untuk berat ya, seperti itu. Dan yang kedua mempunyai titik tangkap atau titik kerja, ada posisi atau letak lokasi ya untuk beban. Nah, titik tangkap sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda adalah titik di mana gaya dapat dianggap terkonsentrasi atau terpusat dalam suatu titik tertentu, lokasi tertentu dalam sistem struktur kita.
Titik tangkap dari sebuah gaya dapat dipindahkan sepanjang garis kerja gayanya. Ya, dapat dipindahkan sepanjang garis kerja gayanya, titik senternya. Ya. Kemudian yang berikutnya spesifik gaya ya mempunyai titik tangkap atau titik kerja. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini yang mungkin sama yang B ya tadi ya. Contohnya yang B tadi mempunyai titik tangkap yang kerja maya tadi. Saya buat double di sini untuk menjelaskan gambarnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya punya mungkin ada kolom atau dinding seperti ini, ada A dan B seperti ini ya, posisi titiknya. Maka gaya akan bekerja di titik A, akan terkonsentrasi di titik A ya. Nah, atau yang di B ya, bisa seperti ini. Jadi ini akan ada deformasi yang terjadi karena gaya yang bekerja di titik A dan di titik B. Kalau di titik A dia akan cenderung bergeser ya, seperti ini deformasinya. Sedangkan untuk yang titik B kemungkinan dia akan terguling ya, seperti ini. Ya, perpindahannya akan seperti ini. Ya, ini tadi dari titik tangkap atau titik kerja tadi ya. Kemudian C mempunyai arah ya, tadi jadi berarti gaya itu mempunyai arah. Arah sebuah gaya adalah arah di sepanjang satu garis lurus ya, garis lurus yang melalui titik tangkap di mana gaya cenderung menggerakkan benda ke arah gaya bekerja. Nah, garis ini adalah garis kerja atau line of action atau gaya kerja gaya. Nah, gaya mempunyai arah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ya, dan lain-lain. Ya, bisa ke arah diagonal, seperti itu bisa. Ya. Nah, gaya adalah sebuah vektor, yaitu besaran yang mempunyai arah. Nah, kemudian yang kedua, yang B, tipe dari sistem gaya. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda tidak hanya terdiri dari satu gaya biasanya ya. Jadi ada beberapa banyak gaya, melainkan lebih dari satu gaya. Sistem gaya dengan susunan yang bermacam-macam. Yang pertama, gaya-gaya koliner ya. Adalah gaya-gaya yang garis kerjanya terletak pada sebuah garis lurus. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita biasanya untuk menggambarkan vektor gaya dalam satu batang, nah biasa begini, ada yang menjauhi seperti ini, ada yang dia menjauhi dan mendekati seperti ini, tekan ya. Yang menjauhi daripada titik ke simpulnya adalah biasanya tarik. Yang kedua, gaya-gaya koplanar atau adalah gaya-gaya garis kerjanya terletak pada satu bidang. Ini satu bidang. Jadi ini dalam satu bidang ya. Gaya-gayanya dalam satu bidang seperti ini ya. Nah, ini jadi satu bidang. Misalkan bidangnya bidang X ya, berarti ini asumsi kita bidang X di sini. Ya, bidang Y, mungkin ini bidang ya XY misalnya di sini. Ini ada yang Z-nya mungkin. Ini ada dimensi ya, seperti ini di dalam satu bidang. Kemudian yang berikutnya gaya-gaya ruang ya, adalah gaya yang garis kerjanya terletak pada satu ruang. Nah, misalkan seperti ini nih. Dalam satu ruang ya, gaya-gaya yang bekerjanya masih dalam satu ruangan. Ya. Kemudian ada gaya-gaya konkuren ya, adalah gaya-gaya yang garis kerjanya bertemu dalam satu titik. Jadi saya lihat di sini untuk pengertiannya ya, kongruen itu adalah garis-garis adalah perpotongan antara tiga garis atau lebih pada satu titik yang sama. Jadi perpotongan pada beberapa garis yang tiga garis ya atau lebih ya pada satu titik yang sama. Nah, misalkan seperti ini dalam satu titik yang sama ada pertemuan seperti ini. Oke, kemudian berikutnya yang ketiga adalah resultan C, resultan gaya ya. Apabila ada dua buah gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka dapat dilakukan penggabungan gaya-gaya yang disebut dengan resultan gaya. Nah, resultan gaya digambarkan dengan R. Ya. Nah, kalau misalkan saya punya P1,
kemudian ada P2 ya, arah X dan arah Y, maka resultan yang terjadi adalah seperti ini ya. Jadi penggabungan antara P1 dan P2. Nah, setelah digabung menjadi R memiliki besaran dan arah yang berbeda ya. Jadi nah, di mana keterangannya P1 adalah gaya 1, P2 adalah gaya 2 dan R adalah resultan. Kemudian menyusun yang berikutnya gaya, masih di variabel gaya ini, menyusun dan menguraikan gaya pada bidang datar. Menyusun atau menjumlahkan gaya dimaksudkan untuk menentukan besaran arah letak titik tangkap dari resultan gaya. Tujuannya untuk mencari besar arah dan titik tangkap resultan gaya. Yang pertama adalah metode kita di sini adalah metode analitis ya. Ada dua sebenarnya, metode analisis dan metode grafis yang dapat kita pakai yang kita bisa pakai ya. Oke. Sejumlah gaya dapat digantikan oleh suatu gaya yang disebut dengan resultan gaya. Ya. Kemudian yang berikutnya metode analitis, kita lihat sejumlah gaya dapat digantikan atau satu gaya disebut dengan resultan gaya. Yang pertama kita cek dulu di metode analitis ini ada gaya kongruen ya. Perhatikan gambar kumpulan gaya berikut yang terletak pada bidang X, Y ya, seperti ini. Misalkan saya punya ada K1, berarti K1 diagonal seperti ini dengan ada alfa, berarti di sini ada gaya yang diuraikan arah X dan arah Y, di mana besarannya adalah K1 cos alfa dan di sini ada K1 sin alfa ya. Kemudian juga berikutnya ada K2 ya. Berarti di sini ada sebesar dengan beta ya derajatnya. Maka di sini akan ada K2 arah X-nya itu yang minus ya, K2 cos beta, dan arah Y-nya K2 sin beta. Nah, kalau kita misalkan kita buat rekapannya, K1X sama dengan K1 cos alfa ya, K1X, misalkan ini K1X ya, ini K1Y, K1Y, K1 sin alfa ya, K2X sama K2 cos beta, K2Y, K2 sin beta. Nah, perjanjian tanda jangan lupa untuk arah ke kanan dan ke atas. Nah, kita lihat kuadrannya ya, bertanda positif, sedangkan arah ke kiri, ke bawah bertanda negatif. Ya, jadi ini kesepakatan tanda yang kita sepakati. Kemudian besaran resultan gaya pada sumbu X berarti Rx sama dengan sigma Kx sama dengan K1 X dikurang K2X sama dengan K1 cos alfa min K2 cos beta. Jadi karena ini arahnya tadi ya, jadi arahnya dari K1 K2 tadi ya, tadi di nah K1 dan K2 tadi ya, K1 dan K2 ini satu ke kanan, satu ke kiri ya. Jadi ini yang cos 1X berarti dia ke kanan positif, K1-nya negatif ya. Sorry, yang K2 ini K2-nya negatif ya. Arahnya ke sini, ini K1-nya di sini. Oke, sebentar. Nah, berarti Rx sama dengan sigma Kx sama dengan K1X dikurang K2X sama dengan K1 cos alfa min K2 cos beta. Pada sumbu Y, sumbu RY sama dengan sigma KY sama dengan K1Y ditambah K2Y sama dengan K1 sin alfa ditambah K2 sin beta. Maka resultan gayanya R sama dengan Rx kuadrat, akar X kuadrat ditambah RY kuadrat. Resultan ini bekerja pada melalui titik 00 tadi ya, titik tengahnya. Arah resultan gaya tangan gamma sama dengan RY dibagi dengan Rx. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, untuk penjabarannya tadi ya, berarti di sini ada Rx untuk Rx dan RY ya. Maka di sini untuk yang gamanya ya, ini R-nya, ini untuk yang positif dan untuk negatif ya. Kemudian berikutnya gaya tidak kongruen. Misalkan saya punya seperti ini ya, tidak dalam satu titik pusat tertentu ya. Misalkan saya ada di sini K2, di sini ada K1 dengan sudut alfa 2, K1 alfa 1,
ya. Kemudian di sini ada RY dan RX-nya ya. Maka komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y, K1 sama dengan K1 cos alfa 1 ya. K2 K1Y sama dengan K1 sin alfa yang atas ya. K2X sama dengan K2 cos alfa ini ya. Dan ini K2Y sama dengan K2 sin alfa. Jadi RX sama dengan sama kayak tadi. K1 ditambah karena dia positif ya, di posisi 1 kuadran. Berarti K1X ditambah K2X sama dengan K1 cos alfa 1 ditambah K2 cos alfa 2. RY sama dengan sigma KY sama dengan K1Y ditambah K2Y sama dengan K1 sin alfa 1 ditambah K2 sin alfa 2. Resultannya sama dengan R sama dengan akar dari RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Nah, letak titik tangkap gaya resultan. Ya. Untuk mencari letak titik tangkap resultan R adalah dengan menghitung momen MX dan MY terhadap titik nolnya, titik O-nya, pusat sumbu XY-nya, 00 ya, di mana momen sama dengan gaya dikali dengan lengannya, lengan gaya. Nah, maka MX sama dengan K1 X dikali Y1 ya, jaraknya ya. Kalau kita lihat sebentar jaraknya ya. Y1 misalkan seperti ini terhadap titik 00, berarti di sini ada Y1 ya. Berarti di sini ada Y2, berarti di sini X1 sama X2 ya. Ini gaya-gaya ada letak posisinya ya. Oke. Berarti maka di sini oke. Maka di sini MX tadi ya. Oke, MX sama dengan ini K1 X dikali Y1 ditambah K2X Y2 sama dengan sigma KX Y. MY sama dengan K1Y dikali X1 ditambah K2Y X2 sama dengan sigma KY X. Nah, titik tangkap resultannya dinamakan titik S dengan koordinat XY tadi ya. Maka momen akibat resultan gaya menjadi MX sama dengan RX dikali YS. YS sama dengan MX dibagi RX. MY sama dengan RY dikali XS ya. XS sama dengan MY dibagi Y ya. Jadi ini apa namanya perhitungannya ya. Nah, substitusikan 1 ke dalam 2, maka persamaannya tadi ya. Substitusi. Ya, persamaan 1 tadi kedua ya. Nilai MX-nya masukin sini, MY-nya masukin sini ya. Ya, maka XX sama dengan sigma KY dikali X dibagi RY. Maka YS sama dengan sigma KY dikali Y dibagi RX. Arah resultan gamanya sama dengan RY dibagi RX. Nah, kita lihat contoh soalnya teman-teman. Seperti ini diketahui misalkan gaya seperti ini K1 yang arah ke kiri dengan dia punya alfa 140 derajat. K2 ya, di sini ya 20 derajat. Sedangkan K3 ini 300 derajat. Gaya bekerja K1 sama dengan 6 ton ya. K1 6 ton, K2 8 ton, K3-nya sama dengan 3 ton dengan koordinat masing-masing 2,2 untuk yang K1 ya, 2,2. 2,2 untuk K1 ini ya, 2,2 ya. 2,2, kemudian yang ini 4,4 yang untuk yang K2-nya. K2-nya 4,4 ya. Dan K3-nya 5 dan 3 ya. Arah masing-masing alfanya 140, 20, dan 300. Nah, ditanya besar resultan gaya, letak titik tangkap resultan dan arah gayanya. Nah, penyelesaiannya resultan pada sumbu RX kita sudah tahu tadi hitungannya, berarti kita cari RX-nya, RX sama sigma KX sama dengan K1 cos alfa 1 ditambah K2 karena dia satu bidang ya. Jadi positif semuanya. Positif semua ya. Berarti kita cari RX sama dengan sigma KX sama dengan K1 cos alfa 1 ditambah K2 cos alfa 2 ditambah K3 cos alfa 3. Berarti di sini 6 ton, tadi cos 140 ditambah 8 ton cos 20 ditambah 3 cos 300. Nah, jadi minus 4,596 ditambah 7,518 ditambah 1,500 ya.
maka Rx sama dengan positif 4,422 ton ke kanan karena dia positif. Kemudian resultan pada sumbu Y berarti R sama dengan sigma KY sama dengan K1 sin alfa 1 tambah K2 sin alfa 2 tambah K3 ini ya, sorry ya, K3 ini, K3 ditambah ini ya, ditambah dengan ininya, oke. Ya, K3 300,3857 tambah 2,736 dikurang 2598 R-nya sama dengan plus 3995 ton ke atas ya. Nah, kemudian resultannya berarti R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat sama dengan akar dari 4,422 untuk Rx-nya kuadrat ditambah 3,995 kuadrat sama dengan 5,959 ton. Nah, sedangkan arah resultan tangen gamma sama dengan Ry per Rx sama dengan 3,995 dibagi dengan 4,422 sama dengan 0,90344 kali tangen berarti anti tangennya berarti gamma sama dengan 0,90344 sama dengan 42 derajat 0,5 40 derajat 0,5 dan 45 ya. Oke, ini. Nah, letak titik tangkap gaya resultan pada sumbu X dan sumbu Y, momennya kita cari tadi rumusnya sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mx sama dengan K1X dikali Y1 ditambah K2X dikali Y2 ditambah K3X kali Y3 berarti 6 cos 140 kali 2 jaraknya tadi ya terhadap Y-nya 22 tadi ya, 8 cos 20 derajat kali 4 karena 44 tadi ya. Kemudian ini jarak yang terhadap X-nya 3 cos 300 jaraknya 53 tadi 3. Berarti minus 9193 ditambah 30,070 ditambah 4,500 sama dengan Mx-nya sama dengan 25,378 ton meter ya. Momen sumbu Y sama, MY sama dengan K1Y dikali X1 ditambah K2Y dikali X2 ditambah K3Y dikali X3, masukin angkanya 6 sin 140 kali 2 tambah 8 sin 20 kali 4, 3 sin 300 kali 5. Nah, dapatlah ini 7,713 ditambah 10,945 dikurang 12,990. MY sama dengan 5,668 ton meter lari. Mx sama dengan Rx dikali Ys, berarti Ys sama dengan Mx dibagi Rx sama dengan 25,378 dibagi 4, dibagi dengan 4,22 Rx-nya ya, Rx di depan tadi ya. 4,22 sama dengan 5,740 meter ya untuk jaraknya. Untuk resultan dari 3 gaya tadi berarti arah Y-nya 5,740 meter, MY sama dengan RY kali XS sama dengan MY per RY sama dengan 5668 dibagi 3,995 sama dengan 1,419 meter. Jadi ini jaraknya berarti untuk resultannya adalah XY-nya 1,419 meter dibagi dengan atau arah Y-nya 5,740 meter. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk ini pembahasan kita bagian pertama ya. Untuk kita memahami tentang vektor, gaya, resultan dan momen yang terjadi. Baik, sekali lagi teman-teman boleh disimak kembali untuk materinya hari ini bahwa kita pelajari tentang pengertian dasar statika, gaya, sosiologi gaya, tipe dari sistem gaya, resultan gaya, menyusun menguraikan gaya pada bidang datar, contoh soalnya kita sudah bahas. Baik, terima kasih. Sekian saya akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan boleh share ke teman-teman yang lain. Baik, salam sehat buat teman-teman semua. Selamat sore, selamat beraktivitas.